Halo sahabat opini semua, kali ini kita akan membahas tuntas tentang perang, tentang kekuatan tiap negara yang sudah terlibat seperti Amerika Serikat, Iran, dan Israel, serta peluangnya siapa yang akan menang. Sengaja kali ini saya tidak akan menampilkan video-video AI yang ledakannya begitu sangat fantastis, dan anehnya kita menganggap itu sebuah hiburan atau berita yang menyenangkan kita. Ingat, ini perang loh. Suatu saat bisa berakibat juga kepada kita. Untuk lebih jelas tentang ulasan kekuatan negara serta perang yang sekarang lagi terjadi, kita saksikan video berikut ini. Artinya semua pangkalan Amerika di Timur Tengah itu kan disiagakan untuk gerak. Nah, Rusianya gimana? Sudah siap juga? Sekarang ini sudah siap. Sekarang udah siap? Karena menjelang ketika Gaza mulai, orang kan udah mulai mikir dampaknya. Apalagi Lebanon, Hizbullah diserang, apalagi Houthi diserang. Wah, ini bisa ngerambat. Apalagi kemudian Syria dan itu kan pemerintahnya ganti. Dia punya akses ke situ. Itu kan semakin ke sini. Loh, orang sudah membayangkan ini cepat atau lambat pasti akan ke Irak. Kalau Bapak ngomongnya begitu, artinya ending-endingnya nih, amit-amit kejadian Pak ya, amit-amit kejadian. Larinya adalah endingnya Amerika versus Rusia dan Cina. Ujungnya iya. Ada banyak orang kehilangan, ada banyak orang meninggal dunia, dan kita menontonnya seperti nonton game atau final Liga Champions. Menurut Bapak, apakah Iran bisa bertahan, bisa menang atau gimana? Kalau 1 lawan 1 menang. Loh, Israel nggak ada juragannya, nah apa sih dia? Berarti ada dua pilihan Pak, yaitu terjadi perang besar-besaran atau perdamaian kan? Kalau ya, buat saya gini, kok kita mikirnya jauh sekali sih? Nggak ada perang juga kita ribet sendiri kok kita ini. Kenapa Anda satir? nggak ada perang kita juga ada aja krisis nggak habis-habis. Ya memang betul, tapi kan maksudnya kan Bapak nih sebagai penulis buku, dia ini nulis buku tentang nuklir loh. Ya kan, berarti kan Bapak tahu nih dampaknya apa. Dampaknya ya itu tadi sebenarnya intro tuh, bahwa nggak ada apa-apa aja kita susah. Apalagi ada perang. Karena banyak orang kemudian membahas soal Iran dan Israel ini benar-benar seperti sebuah game, udah kayak game Mobile Legends gitu ya, yang dibahas dengan seru sekali dan itu sangat bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya pun sama awalnya, saya menikmati gitu. Wah, Iran ternyata punya rudal sijil yang diambil namanya dari ayat suci Al-Quran gitu ya. Ini yang ditujukan kepada Israel ini adalah yang pertama kalinya mereka luncurkan setelah beberapa tahun yang lalu diuji coba, dan selama ini kita tidak pernah tahu. Dan wah, muncul video-video atau gambar-gambarnya yang menunjukkan bahwa rudal sijil ini meliuk-liuk udah kayak simbol naga gitu ya. Memang berbeda dengan rudal yang biasanya. Saya terus terang awalnya menikmati bagaimana karya-karya rudal yang dibuat oleh Iran itu luar biasa mengejutkan gitu ya. Karena canggih sekali dan kemudian ini dibuat oleh mereka sendiri, sementara kita di Indonesia masih sibuk soal ijazah palsu misalnya. Para komentator tuh kayak wah serius sekali analisa-analisanya dan kemudian membandingkan kekuatan antar kedua negara dan dibahas dengan gaya kalimat-kalimat yang sangat seru sekali. Saya kalau nonton analisa atau berita terkait perang yang terjadi antara Iran dengan Israel, itu udah kayak nonton komentator MotoGP. Jadi kayak wah dianalisa gitu ya. Ini kecepatannya seperti ini dan spesifikasinya seperti ini gitu ya. Ini beratnya sekian, bisa menghantam, nanti bisa ditangkis sama Iron Dome dan sebagainya. Ini loh, kok kita jadi kayak nonton pertandingan gitu, padahal ini perang. Seolah-olah nggak ada yang salah dengan itu. Hanya Israel sendiri, Iran sendiri. Kalau mereka tempur, dua-dua tempur secara jantan, menurut Bapak, apakah Iran bisa bertahan, bisa menang, atau gimana? Kalau bertahan jelas. Bertahan jelas. Kalau menang, kalau 1 lawan 1 menang.
ada kemungkinan menang? Iran menang. Hmm. Iran yang bisa menang. Loh, Israel nggak ada juragannya, nah apa sih dia? Ya. Hidupnya dia, kita ngomong energi tadi ya. Israel itu ketahanan energinya sebulan, 29 hari diperkirakan. Artinya apa sih? Dalam 29 hari kalau suplainya terhenti, Selesai. rakyat apa nggak berontak? Iya. Dan capek, mereka udah perang. Sekarang aja udah capek. Di Gaza aja udah capek. Gaza itu dikerahkan kan darat. Itu kan tank, panser, segala macam, itu kan energi. Habis-habisan. Kemarin nyerang Houthi, nyerang Hezbollah di Lebanon. Semua energi itu. Nah, kalau itu 29 hari nggak ada supply, makanya kalaupun salat Hormuz ditutup atau Bab el Mandeb ditutup, dia mengandalkan dari Laut Tengah sana kan. Dari mana? Azerbaijan. Itu pipa dulu. Sikat dulu. Pipa ke Turki kemana gitu kan baru diambil. Kalau Turki ngasih. Nah, kalau pipanya dicegat sama Turki. Coba Bapak petakan deh, gimana? Petakan dulu deh Pak, gimana? Ini Iran, Israel. Siapa di belakang Israel itu G7 katanya. Nah, di belakangnya Iran itu tadi Cina, Rusia, Turki, Pakistan. Wah, itu udah siap semua kalau untuk urusan rame-rame aja sih, Mas. Itu bukannya kuat banget. Karena mereka siap urusan perang itu makanan sehari-hari karena mereka merasa terancam. Ini perang ini. Ini bukan film gitu. Ini bukan pertandingan sepak bola yang kedua kubu kalaupun kalah yang nggak ada yang meninggal dunia gitu. Ini perang yang taruhannya nyawa. Bukan cuma 1-2 orang, ratusan bahkan ribuan orang. Saya kemudian tersadar bahwa seharusnya kita tidak seperti itu. Seharusnya kita tidak menikmati perang yang menyangkut soal nyawa orang. Harusnya kita tidak santai saja dan kemudian menonton dengan asik gitu. Oh, Israel punya apa? Iron Dome-nya ternyata kemarin nggak berhasil. Terus kita ketawa tuh ketika ada satu Iron Dome itu yang kemudian dia gagal menangkis rudal dari Iran, malah ya hancur gitu ya. Mungkin expired dia. Awalnya saya menikmati sampai kemudian ya menyadari bahwa ini perang betulan gitu. Kita nonton di rumah, orang lain meninggal dunia gitu. Kenapa kita hari ini itu melihat perang antara Iran dengan Israel itu jadi kayak game Red Alert? Kalian tahu nggak game Red Alert? Amerika itu coba perhatiin, pernah nggak perang 1 lawan 1? Nah, pasti ada bala tentaranya, ada sekutunya. Tapi kalau kejauhan, dia mau cawe-cawe, kan harus ada alasan. Nah, kayak di Vietnam, katanya gara-gara botnya dia ditembak Vietcong di sungai apa tuh, baru nyemplung. Di Pasifik, gara-gara Pearl Harbor di Vietnam juga nggak menang. Nggak menang atau menang relatif. Maksudnya capek juga kan perang akhirnya. Sangat selesai. capek, makanya menang kan cuma di film Rainbow kan. Betul. Rainbow 1, 2, 3, 4 Itu menang semua tuh. Menang